Next question. Eh, yang ini aja deh, dari Lutfi Avandi. Ini soalnya dia kayak di Instagramnya gue pernah lihat juga, kayaknya dia tentang memang apa ya, kayak tentang aviation gitu loh. Oke, gini nih pertanyaannya bagus nih. Apakah ada grooming check oleh tim leader kepada setiap FA yang akan terbang? Nah ini lebih ke kerjanya Mbak Nuke ya. Jadi ada grooming check nggak tuh sebelum terbang untuk FA-nya? Yang pasti yang ngecek tim leadernya kan. Coba gimana? Oke. Kalau misalnya grooming check itu, jangankan sebelum terbang, waktu misalnya si calon si flight attendant mau dapetin lisensi sebagai seorang penerbang aja, kita ada grooming check-nya juga, dalam arti si siswa ini udah firm belum ya, udah rilis belum ya dari mulai segi performance, itu satu. Itu ada grooming check-nya mulai dari dia ground training. Nah, grooming check yang kedua, misalnya pada saat sudah aktif nih, Win, dia ada kayak datanya juga gitu kan, pegang salah satu kayak form kayak gitu yang tiap bulan ataupun tiap minggu mungkin kalau misalnya ada performance-nya dia melenceng sedikit, dia akan harus setor sama gue. Istilahnya misalnya gini, misalnya Mas Irwin, standar rambutnya nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh berponi dan segala macam. Kena sama aku nih, ketemu sama aku. Oke, aku note nanti di catatan buku kamu performance-nya itu. Nanti di seminggu kemudian atau mungkin besok ya bisa di recheck lagi gitu. Sudah standar belum nih? Dia mau terbang nih, mau jalankan duty, kita punya panduan kan ya dari performance. Kalau belum standar ya kita kaji ulang lagi. Ini maksudnya apa? Punya style berbeda kayak gini. Jadi kalau misalnya ditanya punya atau tidak, ya pasti punya. Dicek dulu. Jadi pasti pertama kali sebelum mereka terbang itu dicek dulu, dan kalau Ya. nggak standar, mereka tuh dapat sanksi apa sih, Mbak Nuka, kalau misalkan nih ketika mereka mau terbang, terus ternyata nggak standar nih penampilannya, terus mereka dibolehin terbang atau nggak tuh sanksinya? Gak standar, contoh hal misalnya gini, berat badan yang tidak signifikan turun, kita bisa kasih namanya grounded, istilahnya ditangguhkan untuk misalnya nggak terbang 2 minggu atau 1 bulan, kita kasih waktu untuk menurunkan berat badan yang idealnya. Dia beratnya berapa, tingginya berapa. Terus kalau misalnya mulai dari kayak performance, misalnya jam tangannya contoh ya, warnanya putih dia pakai, padahal standar kita warnanya hitam. Kalau dia nggak punya hitam juga nggak putih juga, ya mungkin bisa diganti kali ya pada saat penerbangan itu. Mungkin dalam penerbangan Jakarta-Surabaya, Mas Irwin ganti aja karena dia nggak punya jam tangan putih. Ataupun buat surat yang dimana surat kronologis, alasan kenapa bisa melakukan seperti itu. Terus nanti dilakukan pemanggilan sama pihak manajemen yang lebih lanjut lagi. Kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi itu tergantung kasusnya juga ya. Kasusnya dia mungkin Betul. kalau berat badan tuh ada standarnya, lebih berapa baru bisa dia tidak diterbangkan. Tapi kalau misalkan lebihnya itu masih bisa untuk diterbangkan, dia akan terbang. Terus kalau Iya. masalah kayak penampilan kayak nggak sesuai, contoh pakai jam putih, badan standarnya hitam, jadi dia mungkin akan nggak terbang dulu, di stop dulu penerbangan, diganti oleh FA yang lain yang ready untuk terbang, dan Iya. nanti dia sanksi berikutnya itu akan ada pemanggilan berikutnya. Kayak gitu ya? Yus, betul Oke, sekali. jadi nggak gampang ya untuk jadi FI karena setiap Nggak hari gampang, aja tapi dicek juga kan. nggak gampang ngedidik orang yang bebel banget. Misalnya gini, Erwin ini udah dibilangin ya, rambutnya nih ketinggian, terus tetap aja masih nggak berubah atau mungkin kabur-kaburan. Nah, oke lah ya, mungkin lengah kitanya nih sebagai tim leadernya gitu. Tapi kalau lebih malu, kalau yang komplain, misalnya mungkin penumpang itu paham gitu, kok ini pramugara kok gendut sih, kok rambutnya begini, kok ini mukanya jerawatan. Masukkan ke perusahaan kita itu lebih memalukan, jangan sampai ada kayak gitu. Iya, makanya lebih bagus kita yang stop duluan daripada Ya, di stop ketika udah penerbangan, kan juga malu ya. Dan itu pasti yang betul. dicarinya tim leadernya dulu yang pertama kali kan ya. Apalagi kan zaman sekarang zamannya di apapun tindakan lo, perlakuan lo direkam gitu. Viral lagi di mana-mana. Ya Iya, kan? Gak enak. Kalau misalnya viral dapat uang sih nggak apa-apa ya, Win. Kalau misalnya viral tapi membuat nama perusahaan jadi jelek ataupun harga diri jadi jelek, sayang banget gitu. iya, Gue pengen deh sekali viral gitu tapi bisa menghasilkan uang gitu ya. viral apa? Gue aja kagak viral. Nggak, jangan sampai. Gue nggak mau terkenal soalnya. Gile. Udah berapa pertanyaan tuh?
Ada 2 ya, baru ya? 2 ya, satu lagi ya. Pertanyaan soalnya mau bazir Oh. nih. Banyak banget pertanyaan, ntar gue dikomplain. Pertanyaannya banyak, tapi yang dijawab cuma dikit. Oke, ini aja deh. Ini mungkin salah satu tips aja dari Mbak Nuka. Dari Kemal Pradipta. Pertanyaannya gini Mbak Nuka. Tipsnya dong Mbak Nuka biar muka mulus, nggak jerawatan gimana Mbak Nuka? Mungkin ada tips juga buat FA-FA juga yang lagi jerawatan. Terus tips juga buat gue juga dan buat semuanya yang pengen lamar jadi pramugara. Coba tipsnya apa aja sih sebenarnya biar nggak jerawatan? Tipsnya, number one, Nomor nah, satu. positive thoughts is positive outcomes. Jadi pemikiran lo yang positif, punya jiwa yang positif, itu akan keluar positif juga. Itu ya. Cakep. Di mana ada jiwa positif, di pikiran positif, kita akan Dikelilingi sama orang-orang positif. Oke, benar-benar. Positive thinking ya pasti yang pertamanya ya. Positif semuanya dalam arti kalaupun ada hal-hal yang bisa menghasut lo menjadi negative person, negative surrounding people gitu, udah bodo amat istilahnya. Terus yang kedua, olahraga. Olahraga. Olahraga sekaligus sama paket jaga makan. Jaga makan dalam arti gini, gue bukan orang yang hobi juga makan yang minyak-minyakan gitu. Terus udah gitu, jaga makan dalam arti jauhi ngemil kali ya. Sama olahraga. Olahraga bisa apa aja. Hal yang mudah dulu aja deh, jalan kaki. Jalan pagi gitu, jalan kaki. Terus yang ketiga, kalau ditanya, mungkin skincare-nya atau perawatannya mahal, enggak juga. Sekarang udah banyak banget produk-produk lokal yang dibuat di Indonesia dan sama orang Indonesia yang bagus-bagus. Jadi sesuai dari kebutuhan, misalnya Irwin, kebutuhan tipe kulitnya itu kulit berminyak. Nah, cita-citanya jangan selalu pengen yang, aduh gue pengen banget punya kulit yang kayak bintang-bintang Korea. Cita-citanya jangan terlalu tinggi dulu. Paling tidak, kulit lo sehat, kulit lo istilahnya nggak yang jerawatannya nggak yang bertubi-tubi ya. Karena gini Win, terkadang jerawatan itu bukan hanya dari hormon. Hormon itu kan juga bisa aja dari gaya hidup kita ya, jorok mungkin. Mandi itu penting, sama bersihin muka, mau beraktivitas apapun itu penting. Gue kalau misalnya nggak beraktivitasnya dalam arti nggak ngantor ataupun nggak keluar, sama sekali nggak keluar rumah, itu masih mandi sehari 2 kali sebenarnya gitu. Jadi rajin mandi ya, kayak gitu ya. Rajin bersihin muka, itu aja Karena udah. Karena gue nggak punya dalam arti gini, nggak punya apa ya suggestion untuk yang oke, lo harus pakai skincare yang mahal, yang paketannya segini, lo harus enggak juga, itu tergantung. Lo mau pakai paketan mahal skincare, kalau emang nggak cocok ya udah buyar, ambiar semuanya. Itu aja. Oke, itu tips-tips dari Mbak Nuka, tapi yang gue note sih ya emang bener lah, kalau lo positif, semuanya akan jadi positif, begitupun kayak wajah cerah, terus kayak kita positive thinking nggak akan jerawatan, ya udah nggak akan jerawatan, kalau kita semakin takut, semakin negatif, itu akan datang yang negatif-negatif, kayak gitu. Oke, next. Betul. Pertanyaan udah ya, 3 aja, nanti kita tanya-tanya lagi di orang-orang yang berikutnya. Sekarang kita lebih tanya lagi tentang kehidupannya Mbak Nuka nih. Mbak Nuka kan sibuk banget. Kok nggak nanya, pertanyaan lo banyak, itu kenapa nggak lo sebutin, kenapa lo harus nanya pribadi gue? Kita pengen tahu aja. Enggak, jadi kan gini, ada season yang gue ini kan season yang pertama kan kita pengenalan lebih lo kayak gimana, lo upload itu siapa gitu. Yang kedua, itu kan gue lebih mengenalkan tentang kayak tanya apa yang kemampuan lo nih ketika netizen pada nanya nih tentang sekitar FA nih. Nah, kalau sekarang lebih kayak di luar kebiasaan lo gitu, jadi seorang pramugari. Nah, sekarang kayak gini loh. Kan lo tuh sibuk banget jadi FA iya, instruktur iya, jadi tim leader iya. 3 lo garap nih. Itu lumayan capek banget nih. Pasti dong lo ada kehidupan di luar seorang jadi pramugari. Nggak mungkin dong full time lo 24 hour lo jadi seorang pramugari. Enggak. Setelah lo lepas seragam deh gitu kan. Belum berumah tangga kan? Jadi lo bukan Look, still young. Oh iya benar sama gue juga ya. Jadi mungkin kalau yang lain mungkin ada yang habis jadi pramugari dia jadi nggak mungkin jadi pramugara kan, habis jadi pramugari itu jadi pramugara nggak mungkin kan, atau jadi setelah jadi pramugari itu nggak mungkin kan gitu. Jadi yang gue tanya, kehidupan lo nih setelah lo lepas seragam, lo tuh apa sih
jadi apa sih sebenarnya yang lo suka? Lo tuh kayak gimana coba? Jadi pelari. Pelari. Jadi lo suka lari ya? Karena ya suka banget. Suka banget lari. Jadi lo nggak capek gitu di kehidupan lo udah capek terbang, capek jadi tim leader, terus abis itu lo lari gitu. Oke, nih gue mau bahas di sini ya. Gue mau cerita dan ini penting dan ini based on story gue. Oke. Uh, ya, kalau kalian yang nge-follow Instagram gue, suka lihat gue olahraga, ataupun dapat endorse makanan, atau review skincare, atau review makanan, atau apapun itu, terkadang ada juga ya, negatif-negatif person tuh yang bilang pencitraan. Contoh kayak olahraga. Hampir kalau misalnya gini, selama gue mencintai dunia lari ini, sebenarnya gue lari itu dari dulu banget, mungkin dari kayak kuliah ataupun tahun 2013 itu mulai lagi lari. Tapi karena terkadang kan karena sekarang tuh lebih trending lagi nih lari ini nih, event-event lari banyak kayak gitu ya. Terus mulai lagi. Jadi mungkin kalau orang yang baru berteman sama gue di Instagram mungkin baru pernah lari atau segala macam. Gak capek ya, misalnya gitu. Gue pernah lari, Win, abis gue pulang kerja di Tangerang tuh, pulang kerja, gue sekitar pulang jam 4 sore, gue langsung ke Senayan untuk lari. Lari 10 kilo, 5 kilo. Kalau ditanya capek atau tidak, yang pertama lo harus cintai dulu pekerjaan lo. Jangan lo bawa gini, lo sudah selesai pekerjaan lo udah pulang nih. Meskipun lo punya tugas, tapi bisa lo kerjain nanti, nggak apa-apa. Oke, gue masukin kotak dulu. Sekarang gue akan melakukan kotak gue yang berikutnya, yang dimana gue bisa menciptakan kebahagiaan gue di satu sisi lain sebagai seorang flight attendant. Oke, lo keluarin. Lo cintai juga, karena yang aktivitas yang lo lakuin yang kedua itu gue mencintai banget gitu. Karena gue senang terbang, gue senang lari. Jadi kalau ditanya capek atau enggak, biasa aja. Layaknya seorang manusia capek atau tidak, ya udah gitu. Terus diforsir gak sih? Gue pun tahu kadar lelahnya diri gue ini. Gak mungkin gue forsir juga, karena gue bukan tipikal orang yang menahan ngantuk, karena gue juga nyetir sendiri. Terus udah gitu gue nggak bisa nahan lapar orangnya. Jadi semua gue manage banget. Terus untuk kayak apalagi ya dunia luar gue itu paling suka review skincare sih. Review skincare juga bukan untuk pengen menunjukkan ini loh gue pakai skincare ini, gue dapat endorse ini, enggak. Kalau yang namanya gue udah review berkali-kali ataupun ya gue review lah, itu berarti bagus. Jadi gue tuh seneng orang bisa berpengaruh sama gue dalam arti gini, oh ini bagus ya. Apalagi gue kalau misalnya ditanya apa sih, ataupun nggak usah ditanya, tukar pikiran lah, atau mau bahas sesuatu yang abis gue share itu tuh gue seneng banget. Jadi bukan yang, karena ada gitu, misalnya gue kayak lari ya, contohnya Win ya, lari mulu sih, nggak capek, kapan pacarannya, kapan gini, kapan gitu. Halo, right there, thank you. Pengen gue gitu ini, istilahnya gue nge-level sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, maksudnya itu kayaknya positif activities deh, kenapa mesti dikomentarin gitu. Malah justru harusnya lo tanya yang, gimana sih biar bisa lari terus gitu. Karena jujur ya Win, gue kalau lari tuh bisa, gue pernah lari tiap hari. Tapi pernah cedera juga karena gue overtraining, pernah cedera. Terus akhirnya ya udah gue sadar harus di manage lagi kalau misalnya kegiatan-kegiatannya, biar nggak juga berdampak ke pekerjaan gue. Karena waktu itu gue sempat pada saat gue cedera ya 2 bulan apa sebulan ya, cedera otot gitu, gue nggak bisa pakai heels, ngantor jadi pakai sepatu flat shoes. Sudah gitu aja, kegiatan gue seperti itu. Iya ya. Lo biasanya di mana tuh kalau lari? Yang tempat favorit lo yang lari di mana tuh? GBK. Kenapa sih GBK? Dari kecil itu gue dulu almarhum bokap gue sering banget ngajak ke sana. Terus kalau untuk pelari-pelari yang benar-benar lo menjadi seorang runner ataupun pengen lari dalam arti jaraknya nggak yang 100 meter, 300 meter ya, dalam arti dari gang satu ke gang yang satu. Kenapa gue seneng GBK? Karena gue mencari aspalnya yang rata, Win. Itu ngaruh buat kaki. Dan udaranya juga bagus. Karena daerah rumah gue bukan daerah komplek. Jadi gue harus mencari aspal-aspal yang rata. Terus kalau perempuan ya, risih. Kalau gue sih, kalau namanya udah lagi lari nih, misalnya lo lari di jalan-jalanan biasa, di goden itu tuh gue males. Itu sebagai bentuk kayak pelecehan sama perempuan gitu. Even cuman siul-siul atau kiu-kiu-kiu atau apa gitu, nggak suka. Nggak comfort. Jadinya lo nggak akan konsen untuk lari. Apalagi ada motor-motor. Iya ya,
Jujur ya gue nggak begitu tahu ya tentang lari, tapi memang Makanya lo lari. dari kenyataan gue nanti biasa ya. Pokoknya emang itu salah satu yang emang gue sering banget lihat Instagramnya. Mbak Nuka ini emang suka banget lari dan susah ya kalau udah hobi mah udah nggak ada yang bisa ngelarang ya. Walau mau secapek apapun lari udah jadi hobi, dapat plus juga, badan lo akan sehat, terus lo akan kurus juga. And then satu lagi Mbak Nuka ini memang suka banget untuk berbagi tips skincare di Instagramnya dia. So, kalian boleh follow Instagramnya. Mbak Nuka tuh sering banget dapat endorsean skincare, dan gue ada berapa juga yang gue tahu ternyata dari dia. Moisturizer, atau apa, dia sering banget nge-review yang menurut dia bagus. Dan kayak menurut gue sih emang udah teruji bagus, baru dia review. Makanya, so kalian boleh nih kalau mau follow Instagramnya Mbak Nuka, boleh silakan kalian follow. Terus kalau kalian mau nanya-nanya boleh, tapi nanyanya yang bener ya guys. Jangan bikin Mbak Nukanya pusing dengan pertanyaan kalian, ya kan? Nanti Mbak Nuka akan bagi tips. Dengerin aja dia, kalau dia lagi share story-nya tentang skincare, dengerin. Kalau dia mau itu berarti dia lagi jadi wanita. Nah, kalau dia jadi wanita tomboy, nanti dia berubah lagi nih, jadi pelari. Nah, itulah kalau kalian tahu Nuka isiannya di balik kecantikannya dia ini nih. Dia suka berubah-berubah, guys. Ya kan, cewek. Lu tahu ya, dia tuh orangnya sebenarnya tomboy banget. Cuman dia sok cantik aja hari ini, ya kan? Ya kan? Sok cantik aja hari ini. Oke. Kita review yang dari tadi kita omongin. Oke, ini memang seorang tim leader di perusahaan kita. Udah gue hadirin 13 tahun terbang. Terus hobinya adalah dia lari. Terus dia sering berbagi tips di Instagramnya mengenai skincare. So, kalian boleh follow Instagramnya. Dan Mbak Nuka ini sebenarnya adalah pramugari yang tomboy. Dan pramugari adalah salah satu cita-cita Mbak Nuka ini. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Nuka dulu. Oke, thank you buat Mbak Nuka. Lari dari jamnya aja begini. Oh iya, benar juga ya. Oke, thank you buat Mbak Nuka buat ngobrol-ngobrolnya hari ini, teman-teman semuanya yang ada di sini. Terus Mbak Nuka boleh kasih saran satu kalau kita mau menjadi seorang FA. Oke, saran. Kalau kita mau menjadi seorang flight attendant, pramugara ataupun pramugari, kalian harus kuat mental. Bekerja di dunia aviasi, di dunia penerbangan, nggak semudah yang kalian lihat lenggak-lenggok, jalan bawa koper, terbang ke luar negeri, sana-sini. Ya, akan banyak kerikil-kerikilnya dan you must be struggle to pass it gitu. Untuk harus berjuang banget ngadepin semuanya itu. Udah, itu doang kok. Mentalnya mesti mental tempe nggak bisa win masuk, jangan suruh masuk. Mental baja, batu untuk menghadapi kerikil ya, bukan berarti untuk melawan. Itu harus kalian punya. Dan itu doang. Oke, good. Beda ya, kalau yang lain kemarin kan gue tanya, ya mas siapa orang pasti berbeda-beda. Ini instruktur ya yang bilang, dari seorang instruktur bilang, kalau kalian mau jadi FA, kalian harus mempunyai mental yang sangat kuat. Karena menjadi, bekerja di aviasi ini ya, bekerja sebagai pramugara dan pramugari ini nggak mudah banget guys, karena memang banyak kerikil-kerikil yang kalian harus hadapi, apalagi tentang masalah mental gitu. Mbak Nuka ini strong loh mentalnya. Betul sekali. Sama kesehatan ya. Catatan apa? Kesehatan dalam arti, maksudnya kalau misalnya kalian punya riwayat sakit yang seperti kayak riwayat sakit asma gitu, kasihan sih. Aku pernah punya murid seperti itu, akhirnya dia resign karena setiap capek kambuh. Kalau bisa, ya lebih dipikirkan lagi. Mungkin ada jalan lain selain menjadi seseorang pramugari ataupun pramugara seperti itu. Sama penampilannya dijaga pada saat mau apply to be a flight attendant. Udah. Oke. Good. Thank you Mbak Nuka buat bincang-bincangnya hari-hari. Buat bincangnya. Buat ngobrol-ngobrolnya di sini, berbagi tips buat kita semuanya. Makasih kalian semua buat Mbak Nukanya. Terus ya udahlah, kita selesaiin dulu season kali ini. Thank you buat Mbak Nuka, makasih buat semuanya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga komen. Thank you for watching. See you. Thank you, bye.